Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu yaitu Tuan Marwanin atau biasa dipanggil Bapak Dr. Andus Marwanin. Terima kasih. Nah, pada hari ini jadi tamu saya. Ini mau kita saling saling berbagi sudut pandang ya. Siap. Jadi di sini kita bisa saja berbagi sudut pandang ini, berbagi cerita pengalaman gitu. Pastinya seputar ruang lingkup tentang amal fadzkuruni azkurukum, Allah. Ya. Jadi mungkin kita untuk mengambil keberkahannya, kita membaca sebuah ayat ya, untuk kita jadikan tolak ukur agar kita mendapat rahmat dari bacanya. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Qala Rasulullah sabaqal mufarridun wa mal mufarriduna ya Rasulullah. Qala Rasulullah adzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma ja'alna min syuhada'il haqq al-qa'imina bil qis. Alhamdulillah, kita sudah membaca tadi ya Tuan ya. Jadi intinya dari yang kita ketahui sama-sama bahwa zikir menyebut nama Allah ini ada perintahnya dari Allah untuk kita yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Dan kita di situ ada perintah wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Nah, dari perbuatan zikir kita menyebut nama Allah itu dan bertasbihatnya kita, Allah di situ akan memberi rahmat kepada orang yang berzikir tadi itu, dan para malaikat itu memohonkan ampun untuk kita, dan di situ kita akan diangkat dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang karena kasih sayang Allah kepada kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi di situ Allah sangat mengasihi kepada mereka yang beriman. Nah, di sini kita mau bertanya nih kepada Tuan ya. Tuan kan sudah mengamalkan atau bisa dibilang sudah lama berzikir menyebut Allah ini ya. Kalau boleh saya tahu gitu ya. Dari tahun berapa Tuan mengamalkan zikir Allah ini? Tahun ya? Iya, tahun. Tahun berapa? Tahun 2000 ada ya? Tahun 2000? Tahun 2000-an. Berarti dari tahun 2000 sampai sekarang? Alhamdulillah ya. 24 tahun. Itu di usia berapa tuh dulu? 38. 38 tahun. Berarti 24, berarti sekarang 62. 62. Ini sekarang usianya 62 tahun. 62. Alhamdulillah masih Masih diizinkan Tuhan untuk berzikir menyebut namanya. Subhanallah. Artinya sudah sekian lama begitu masih kuat, masih sehat, Alhamdulillah. masih diberi nikmat untuk berzikir menyebut nama Allah. Boleh
Tuan berbagi sudut pandang pengalaman gitu. Tuan mengamalkan zikir Allah Allah ini awalnya dari siapa, dari mana, atau ada yang nyuruh gitu? Boleh cerita sedikit ya. Ya silakan. Jadi sebelum saya terima amalan zikir Allah Allah ini, Ya. kalau saya suruh ke belakang sekitar 10 tahun yang lalu, Ya. sebelum saya terima zikir, saya ada mimpi. Mimpinya melihat cahaya, gitu. Ya. Kelompok cahaya, saya lihat tiba-tiba cahaya itu pecah dua. Cahayanya terpecah, Pecah terbelah dua. menjadi dua. Yang satu tulisannya Muhammad, yang satu lagi Allah. Ya. Nah, yang Muhammad itu cek masuk ke dalam Ke dalam mana? diri saya. Ke dalam diri, melebur gitu. Iya, masuk ya. Begitu masuk, kan saya tersadar. Oh, ketika masuk itu langsung terbangun Sadar, dari terbangun mimpi tadi. dari mimpi tadi, dan terbangun langsung memang. Oh, iya. Kalau udah terbangun, mimpi udah selesai. Yang satu lagi masih dalam pikiran jadinya. Oh, masih kepikiran lapas Terpikir, Allahnya kok gitu. kenapa tidak seperti lapas iya. Muhammadnya gitu. Ya, kemana dia? Di mana? Kenapa kok enggak lari? Iya. Ada Jadi itu ada rasa pertanyaan Oh, di ini dalam diri ya. penasaran. Iya, penasaran. Penasaran malah itu ya. Nah, Dan itu sebelum mengamalkan zikir Allah iya, Allah. 10 tahun sebelum itu. Iya. Jadi cukup lama istilahnya penantian lah. Iya. Sampai sekarang, sampai saat itu masih mencari lah tuh ya. Iya, mencari, menanti, menunggu. Artinya penasaran kita kan gitu kan. Iya. Kemana, di mana dan sebagainya selama 10 tahun. Dan yang hebatnya lagi, saya begitu teman bercerita tentang zikir Allah Allah ini, saya minta sebetulnya, saya minta zikirkan aja. Oh, langsung. Saya minta sama cerita itu. Begitu teman saya cerita ini, Iya. saya minta dia zikir. Nah, yang lucunya kan kawan ini sama-sama satu kerjaan. Sama Tuan. Ya, dan ini sudah lama dia berteman sama saya. Udah lama gitu. Tapi Baru 10 tahun sesudah saya mimpi, barulah dia cerita gitu. baru dia bercerita. Ah, Apa sih teman itu sudah lama memang mengamalkan zikir Allah? Sudah, setahu saya sudah. Artinya ya setelah sudah itu dia cerita dia sudah lama mengamalkan itu. Iya. Tapi dia ke saya khususnya cerita tentang zikir itu ya. setelah Berarti 10 tahun saya mimpi. dari cerita Tuan, dari mimpi sampai Tuan beramal tuh, yang Tuan katanya mencari kenapa lapas Muhammadnya masuk, Allahnya tidak. kemana? Berarti Tuan mencari itu asumsinya itu mengarah kepada amalan ini gitu. Pokoknya Allahnya itu. Iya, maksudnya ke amalan ini. Berarti ya maksudnya langsung aja. Eh, Inilah dia gitu. Muhammadnya di dalam mimpi. Iya. Allahnya nyata nih. Iya. Nyata Tuan berzikir menyebut Allah, nama Allah. Iya. Dan itu kawan itu kalau orang mandang orang nggak percaya, nggak yakin. Si kawan tadi nih, Iya, kalau orang lain melihat dia, alasannya nggak yakin kenapa? ya gayanya, modelnya, cara macam-macam lah kan. Oh, iya, secara biasa lah. tertutup Menyesuaikan kondisi di zaman lah. akhir Iya, nih ya. iya kan. Iyalah. Tapi kita kan tidak melihat Mungkin casing. asumsi Tuan berstatement orang nggak percaya itu kan biasanya kalau orang yang beramal atau orang mengamalkan amalan yang khusus, orangnya berpakaiannya bagus. Iya, iya. Gitu maksud Tuan? Iya. Berbudi pekertinya Padahal seperti ini ustadz-ustadz iya, pada umumnya gitu. gitu. Ini kayak mana rupanya orang? Biasa aja gitu. Biasa, malah sedikit arogan lah gitu. Gayanya kan. Arogan ya. Artinya orang satu kerjaan tuh ya kayak mana namanya? Namanya kayak arogan seperti itu kan. Iya, iya. Karena nggak suka ya. Tapi saya nggak masalah itu. Saya waktu itu bukan nengok di luarnya gitu. Iya. Kita merasakan yang tengok di dalam gitu. Jangan lihat orangnya ya. Iya. Lihat apa yang dia katakan ya. Tengok. Ya, Dilihat ya, didengar ya. kita udah mulai merasakan itu. Iya. Rasakan. Iya, saya terima zikir langsung. Saya bawa ke rumah saya. Hari itu juga saya. Nah, jadi kan Tuan sampai sekarang nih ya, sudah 24 tahun. 24 tahun mengamalkan zikir Allah Allah. Ada nggak yang mengajari secara khusus gitu? Cara berzikir, cara menyebut, atau
diajari tentang kafiat namanya amalan itu kan ada kafiat namanya, ada susunan di waktu tertentu gitu. Iya. Ada nggak gitu? Kalau itu kan masih sebatas berzikir aja, sama amalan satu lagi yang disampaikan sebaqal faridun itu. Oh, Jadi hadis sebaqal faridun itu kita dikasih, iya. terus dikasih buku karang Imam Al-Ghazali itu, Rahasia Hati. Iya. Di situ dicarinya, coba cari hadis ini gitu. Oh gitu, diarahkan Ya. ke kitab, Ah, ke kitab karangan Imam Al-Ghazali, Rahasia Hati. Rahasia Hati. Jadi saya buka itu, ada di situ memang. Oh, ada penjelasan tentang hadis Sabaqal Mufaridun. Iya. Jadi tambahlah kita tuan referensi, Referensi, artinya secara dalil bukti autentiknya iya. dapat lah ya Iya, gitu. saya cari bukunya kan, dapat buka betul gitu. Artinya Tapi belajar langsung diajari khusus gitu nggak ada ya? seperti enggak ya. Mungkin dalam bentuk kapan-kapan kita jumpa kita cerita. Iya. Kapan Oh, jumpa cerita gitu. sama kawan-kawan tadi. Ya kawan kita tadi itu. Berarti begini, kalau menurut sudut pandang saya ini boleh ya kita berbagi sudut pandang. Karena saya mengalami hal-hal yang hampir-hampir seperti itu juga. Gitu. Nah, ya. Jadi orang biasanya, contoh saya pribadi ya. Jadi kita itu beramal zikir Allah ini, kita sebetulnya menurut saya itu sudah diajari dari sejak kita mengamalkan itu. Cuman diajarinya itu lewat kita melihat, mendengar. Artinya mata kita melihat, telinga kita mendengar, di situ kita diajari secara kondisional aja gitu. Iya, iya. Tapi kan kita belum diberi petunjuk. Betul. Petunjuk itu artinya memang kalau misalnya kan kita tahu bahwa zikir Allah yang fadzkuruni adzkurkum, Allah ini kan ada pemimpinnya. Ada yang membawanya gitu. Jadi pemimpinnya itu kan kalau orang yang bertemu dengannya kan itu pasti menunjuki cara. Itulah orang yang dapat petunjuk itu menurut saya itu seperti itu. Jadi dia berjumpa sama pemimpinnya langsung ya. Lalu dia diajari tentang sesuatu hal perkara, lalu mereka mengamalkan itu. Inilah orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari yang memiliki amalan. Nah, kalau sekarang ini kan ada namanya ahli waris gitu. Ahli waris dari pemimpin ini tadi tuh. Alhamdulillah gimana? Tuan kenal ya pastinya ya? Alhamdulillah. Kenal ya? Ada rezeki lah ya. Ada rezeki ya? Rezeki. Pernah berjumpa? Pernah. Pernah. Syukurlah. Jadi kita tidak meragukan lagi tentang Tuhan gitu kan. Artinya Tuhan berzikirnya sudah berzikir menyebut nama Allah, fadzkurni adzkurkum. Lalu Tuhan bertemu dengan pemimpin atau ahli waris dari pemimpin zikir Allah ini. Iya. Nah, jadi begitu. Jadi selama ini kan istilahnya ini kan sebuah tarekat. Tarekat itu kan jalan ya kan. Artinya di dalam orang tarekat itu kan sebuah jalan, dia pasti ada orang yang bertarekat ke situ gitu. Bertarekat itu, kata bertarekat itu ada sekumpulan orang yang mengikut suatu jalan yang dipimpin siapa gitu. Nah gitu. Jadi supaya kita bukan mengajari, mungkin Tuhan kan usia lebih tua dari saya, baru duluan lah pastinya Tuhan mengamalkan zikir Allah ini. Cuman dalam hal yang lain-lain sudut pandangnya kita kan boleh berbagi gitu ya. Bukan artinya kita siapa yang lebih pintar, lebih tahu, tidak. Jadi kalau menurut saya begitu. Ada orang tarekatnya, ada orang yang dia bertarekat. Sedangkan kita dari sejak awal sampai sekarang orang yang mengamalkan amalan tarekat itu. Gitu. Kalau orang tarekat itu kan orangnya berjumlah. Tidak banyak itu. Kalau orang yang bertarekat jumlahnya lebih besar lagi. Kalau kita ambil kisah di awal gitu kan. Tarekat itu kan jalan. Yang membawa siapa? Yang membawa tarekat itu pasti wali Allah gitu kan. Iya. Di awal yang membawa pasti ya Nabi Allah gitu. Jadi sebetulnya tarekat ini sudah ada sejak masa kenabian gitu. Berarti sejak zaman kenabian tarekat sudah ada. Sudah ada lah. Kan Nabi bawa jalan. Oh.
Makanya di situ ada namanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini jalan yang dibawa oleh para nabi, para wali-wali kekasih Allah. Di zaman akhir ini dia dibawa oleh Imam Mahdi atau Al-Mahdi gitu kan. Jadi kalau di awal itu yang bertarekat itu ya para sahabat itu. Tarekat siapa yang diikuti? Ya tarekat Nabi, kan Nabi yang membawa jalan. Iya. Artinya tarekatnya yang membawa itu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sebelum Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada nggak tarekat? Ada. Ya nabi-nabi sebelumnya gitu. Jadi setiap nabi ada tarekatnya. Ya adalah kan membawa jalan. Iya, Ada perjalanan kehidupan cerita yang dibawa. Ada amalan yang diamalkan gitu. Karena yang membawa jalan lurus ini kan sudah dibilang nabi, gitu kan? Nabi ya. Nabi, para wali, kekasih Allah. Kalau di akhir itu ya pemimpin zaman akhir ya Mahdi Allah gitu. Jadi begitu. Jadi ada orang tarekatnya, ada orang yang dia bertarekat. Nah, kalau kita ambil garis dari masa kenabian atau Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya orang-orangnya Nabi gitu, itu ya pasti sahabat yang dekat. Kalau dibilang dia ini orang tarekat gitu kan, artinya dia bertarekat kepada Nabi gitu. Berarti orang-orang ini yang sudah memiliki status dalam perjalanan tarekatnya. Di dalam dia sekumpulan orang bertarekatnya itu ada nanti orang yang dia orang tarekatnya gitu. Makanya orang tarekat sama orang yang bertarekat itu walau dalam satu kumpulan umat yang sama, tapi dia ada pembedaan status di situ. Jadi Kenapa ada saya orang bilang? tarekat, Ya, ada orang yang bertarekat. Iya. Nah, jadi orang yang tarekat tadi, Itu orang yang sudah memiliki status. iya. Statusnya contoh, siapa orang yang dekat sama Nabi? Ini pasti orang-orangnya Nabi gitu. Ya para sahabatnya tuh. Iya. Yang dia berstatus seperti Sayyidina Abu Bakar. Inilah orang tarekat itu. Iyalah. Sayyidina Abu Bakar apa statusnya? Dia memiliki bergelar itu As-Siddiq. Sayyidina Umar Al-Faruq. Atau Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Ya, itu mereka ini adalah orang-orang yang Orang tarekat orang tarekatnya. yang punya Tarekat status. kepada Nabi. Yang punya status. Ada status bergelar dia. Maksudnya yang gelar, yang ngasih Nabi. Yang punya tarekat lah. Punya tarekat. Ada yang memiliki tarekat itu, itulah yang membawa jalan, itulah nabinya. Nanti yang diberi gelar siapa? Ya orang-orang yang dekat samanya. Kan ada lagi orang yang mengikut di situ. Iya. Itulah yang bertarekat. Makanya kalau ada istilah kata, ada orang yang dipimpin langsung oleh Nabi, setelahnya itu kan ada yang terpimpin. Nah, itu kayak mana pula? Yang dipimpin. Iya, Kemudian ada yang terpimpin gitu. Kalau yang dipimpin langsung, dia ada wadah. Misalnya yang mimpin Nabi nih. Kalau orang yang dipimpin itu sudah pasti ya. Yang udah pasti itu ya keluarga juriat Nabi itu sendiri. berarti jumpa Nabi langsung. Iyalah, kan keluarganya. Keluarga. Oh iya. Iya. Itu orang yang dipimpin Itu dipimpin. langsung oleh baginda nabinya dan orang-orang yang dekat di situ. Kenapa saya bilang dekat? Nanti kita urut. Kalau orang yang dekat di situ berarti dia ada wadah kenabian padanya. Sehingga dia bisa memimpin orang yang terpimpin lagi, orang yang bertarekat ini. Gitu. Jadi orang yang bertarekat ke orang yang punya status. Iya, Atau yang baru sampai ke nabinya. orang tarekat tadi. Iyalah, orang tarekat itu orang yang punya berstatus dia. Orang bertarekat bisa ke sini ya. Iyalah, ke situ arahnya gitu. Artinya mereka itu bersambung. Iya, iya. Itulah namanya tarekat itu kan jalan. Kan ada orang yang berjalan di jalan itu. Iya. Yang bertarekat inilah. Sedangkan orang yang tarekat ini orang yang berjalan bersama baginda Langsung, nabinya langsung. Dipimpin langsung dan mereka mendapatkan gelar atau status namanya. Gitu. Yang paling Tapi jelas yang orang bertarekat nggak jumpa gitu ya. jumpa juga. Juga ya. Cuman kan sekian banyak jumlahnya. Iya, iya, iya. Ada dia yang hanya kan ada kualitas, Iya, iya. ada kuantitas. Iya, juga. Bilang saja begini, Tuan. Orang tarekat itu orang-orang yang berkualitas semua gitu.
Jadi orang yang bertarekatnya ya dipilih lagi lah. Kan dia mengikut. Iya, iya. Gitu. Artinya kan mereka masih dalam koridor, dia dalam ruang lingkup dia masih terpimpin. Artinya kalau digamblangkan atau diambil garis besar ini semuanya umat yang mau dibawa. Dibawa kemana? Ya dibawa, tarekat itu kan menuju jalannya ihdinas siratal mustaqim, ya menuju Allah gitu. Yang membawa siapa? Ya Nabi Allah. Itu di masa cerita kenabian. Iya, iya. Kalau kita bercerita di masa cerita kewaliannya begitu juga. Di masa cerita zaman akhir ini, cerita kemahdian ya begitu juga. Jadi orang-orang yang dia ada, biasanya gini, orang yang bersama Nabi itu dekat, besar kemungkinan keluarganya atau ahli warisnya atau zuriatnya atau sahabat yang sudah menjadi keluarganya, itu mereka ada wadah kenabian padanya. Sehingga mereka bisa memimpin dan mereka bisa mengayomi orang-orang yang terpimpin. Ingat, yang terpimpin, di luar dari itu sudah adalah penyelewengan. Kenapa? Karena ini jalannya lurus. Tidak ada bengkok-bengkok, tidak ada belok-belok, gitu. Itu di masa cerita kenabian. Kalau kita bercerita di masa kewalian, ya begitu juga. Tuh, dibawa lagi. Nanti di cerita masa Imam Mahdi, ya begitu juga. Jadi ada yang dipimpin, ada yang terpimpin. Ada yang bertarekat, ada orang tarekatnya langsung. Ada orang tarekatnya. Ini orang yang bertarekat, ini orang tarekatnya gitu. Sedangkan yang ini pemilik tarekat itu, yang memiliki jalan. Jadi Nabi sudah bertarekat di awal. Karena yang menitih jalan tarekatnya adalah para sahabatnya. Jadi maaf, Tuan. Gimana? Ini mudah-mudahan saya nggak salah dengar gini. Iya. Ada orang tidak mengakui atau bagaimana dengan tarekat gitu. Dia tidak mengakui tarekat. Kalau kadang-kadang mungkin seperti kalau dia dengar kata-kata tarekat itu seperti enggak ada. Saya bahasa? Saya memandang itu menjadi suatu maklum atau menjadi suatu kewajaran. Karena semasa dia hidup mungkin dia menerima pendidikan atau pengetahuan yang tidak ke arah situ. Karena kan seperti tadi kan. Iya. Contohnya di zaman kenabian, Nabi itu saja berterikat. Iyalah, kalau enggak sudahnya kan harus berterikat juga. Ya, barang. Tapi kenapa bisa hilang cerita ini ya? Karena tidak dibahas secara berkesinambungan. Khusus gitu. Karena ini kan ruang lingkupnya itu kan orang-orang yang dekat saja. Karena Tuhan bertanya seperti itu, kita bisa mengurutnya seperti ini. Tuhan punya kawan. Tuhan punya, pasti nanti di atas kawan itu ada namanya yang lebih dekat lagi, menjadi sahabat. Kalau sudah dekat lagi menjadi saudara. Kalau sudah dekat lagi nanti menjadi keluarga. Itulah yang terjadi di dalam bertarekatnya seseorang itu dalam dia menjalani tarekat itu. Contoh ya, kita awalnya berkawan. Seperjalanan. Iya. Sudah seperjalanan, seperjuangan. Pasti dalam perjalanan itu kan ada lika-liku yang kita perjuangkan. Nggak enak. Kalau kita sudah seperjalanan, kita sudah seperjuangan, sudah pasti nanti kita menjadi kawan dekat. Kalau sudah jadi kawan dekat, kita nanti lama-lama ujung-ujungnya bersahabat. Nah, kalau sudah bersahabat, kita urut lagi di awal. Kita sahabat seperjalanan. Kita sahabat seperjuangan. Kita sahabat dekat. Kalau sudah dekat, kita menjadi saudara, Tuhan. Begitu juga. Kalau sudah menjadi saudara ini bukan karena satu induk atau apa, enggak. Belum. Iya, kan makanya dia nanti dibagi lagi, ada luar, ada dalam. Nah, kalau sudah menjadi saudara, sudah saking dekatnya tadi kita bersahabat. Nanti ada saudara seperjalanan. Saudara seperjuangan. Saudara dekat. Kalau udah dekat, kita ikat lagi. Kita menjadi keluarga, Tuhan. Keluarga apa? Keluarga seperjalanan. Keluarga seperjuangan. Keluarga dekat. Udahlah. Itulah yang terjadi di awal di masa kenabian itu. Makanya nggak usah heran bertarekatnya orang-orang yang berstatus itu saling mengikat mereka menjadi keluarga. Ini kan keluarga Nabi semua. Siapa yang nggak keluarga Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Iya. Sayyidina Umar.
Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini menjadi keluarga Nabi semua. Yang awalnya mereka itu awalnya berkawan. Udah kawan jadi sahabat jadi saudara, saudara jadi keluarga. Jadi maaf, Tuan. Iya. Tapi ini kayak nggak pernah dibahas di Iya memang ini ya. betul. Iya kan nggak pernah salah saya. Karena Tuan berapa usianya tadi? 62 tahun. 62 baru ini dengar. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Ini kan baru dibahas jadi. Iya. Karena mungkin ada yang sudah membahas ini, cuman tidak spesifik yang Tuan dengar ini. Itu ya. Artinya cerita di awal sama cerita di akhir itu, apabila itu cerita ketuhanan itu pasti awal akhir sama. Iya. Artinya yang bertarekat, orang tarekat, yang memiliki tarekat ini semuanya umat. Kalau diambil dari garis kenabian, Nabi itu kan mengatakan ummati. Nabi ini membawa umat. Kalau umatnya nanti tidak, kan sebagian itu kan dibawa oleh Nabi. Kenapa Nabi masih mengatakan di akhir ayatnya ummati? Berarti ada umat yang tidak terbawa. Maka siapa yang membawa umat Nabi ini lagi? Dilahirkanlah, dihadirkanlah, diutuslah oleh Tuhan itu namanya wali kekasih Allah. Sebelum masa kewalian, karena masih ada yang mengapakan yang mewarisi ilmu kenabian, bilanglah ada wadah kenabian padanya, yaitu keluarga Nabi tadi itu, orang yang bersama Nabi yang mereka bertarekatnya itu dekat, menjadi keluarga. Ini yang menjadi khalifah. Itulah khalifah-khalifahnya Nabi di awal. Makanya ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah gitu. Ini mereka ini yang membawa sisa umat yang Nabi tidak sempat membawanya di kala hidup Nabi. Iya. Apa bukti membawanya? Kita bisa ini juga Nabi yang katakan. Kenapa Nabi yang katakan? Iya, Nabi mengatakan begini. Ada 7 penghulu surga di situ. Nabi, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far, baru di situ ada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan di akhir itu ada namanya Al-Mahdi. Ini semua penghulu surga. Kata penghulu di situ, orang-orang ini yang memiliki wadah kenabian atau wadah kewalian atau wadah kemahdian sampai zaman akhir ini, mereka ini orang yang membawa umat yang tidak sempat terbawa oleh Nabi. Makanya mengatakanlah Nabi ummati. Umat yang mana? Gitu. Jadi berdoalah kita. Tuhan kan mengamalkan zikir Allah ini. Nah, zikir Allah ini, kenapa Nabi mengatakan sabaqal mufaridun? Iya. Artinya apa? Di situ juga ada umat Nabi. Umat Nabi yang mana? Umat Nabi yang termaktub di dalam suatu hadis, yang hadis itu mengatakan kaum mufaridun. Cirinya berzikir menyebut nama Allah itu. Pasti yang membawanya dari zuriat Nabi itu juga gitu. Jadi harus tahu kita urutannya gitu. Jadi kalau Nabi membawa umat yang bertarekat tadi nih, sampai ada orang tarekatnya, artinya orang yang mereka berkualitas sehingga berstatus apa? Ya bisa ada yang menjadi menantu, ada yang menjadi mertua, ada yang menjadi besan, itu macam lah. Bahkan ada dia dengan gelar kepintarannya atau dengan gelar-gelar lainnya, yang penting dia berstatus karena kualitasnya dia selama dia menjalankan jalan yang lurus itu, memegang kuat, memegang teguh, tidak membelok-belokkannya gitu ya kan. Maka mereka ada wadah kenabian. Setelah itu nanti masa kewalian ada wadah kewalian padanya. Setelah di akhir lagi nanti ditutup dengan cerita Mahdi, ada wadah kemahdian bersamanya. Makanya ada istilah Khalifatul Mahdi. Nah, jadi kalau ada sabaqal mufaridun tadi yang saya baca, yang disebut kaum mufaridun. Iya. Katanya datangnya atau munculnya atau hadirnya. Iya. Hari-hari hampir dekat kiamat. Iya. Gitu, benar. Jadi dia begini, kita bertuan ya. Jadi tuan gini tuan. Hadis sabaqal mufaridun itu kan menggambarkan ciri perbuatan kaum itu banyak berzikir menyebut nama Allah.
Nah, di dalam cerita zikir Allah Allah itu berkaitan dengan kiamat itu, hadisnya itu ya la taqumus saah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Artinya apa? Artinya masih ada cerita yang ditunggu, yaitu tadi. Kalau saya bilang masih ada rasulnya yang dia di zaman akhir itu tadi, yang kita meyakini itu bahwa itu Imam Mahdi, ya, itu yang membawa kaum itu gitu. Kenapa? Cirinya ya berzikir menyebut nama Allah Allah itu. Sampai hadis itu dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, ya Israfil, di hadis qudsi itu bilang, jangan kau tiup sangkakala itu kalau kau masih mendengar hambaku berzikir menyebut namaku. Malaikat Israfil ini kan malaikat yang meniup trompet sangkakala, yang kalau trompet itu sudah ditiupan ketiga maka hancurlah seluruh alam semesta ini gitu. Nah, malaikat Israfil itu diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk menahan itu. Karena apa? Karena masih ada hamba yang berzikir menyebut nama Allah Allah itu, maka tertahanlah, tertundalah kiamat itu gitu. Kalau tanda-tandanya ya udah banyak sekali. Tanda-tanda banyak. Jadi hadis tadi itu kan 2 kali Allah Allahnya dia dibilangnya. Iya, dia terpisah, bukan penyebutan yang lain gitu. Iya, Allah Allah maksudnya bisa saja orang nanti bilang la ilaha illallah, bicara subhanallah, Allah akbar. Ya kan langsung original Allah Allah gitu ya. Iya, begitulah dalam sudut pandang. Berarti Cuman jelas di penguatan itu. jadi begini dia, Tuan. Kalau kata fadzkuruni azkurkum, orang di situ ingat aku maka ingat kamu. Itu boleh dimaknai dengan kata uzkur itu ingat. Tapi yang lebih tepat lagi kalau di zaman akhir karena berkaitan dengan kata sebutan, maka lebih dia dengan lisan. Karena di situ ada membahasakan lidahnya basah berzikir menyebut nama Allah. Allah. Kalau mengingat gimana lidahnya basah? Pasti lidah nggak kerja. Pasti ada sebutan, ada ucapan, sehingga menggambarkan bahwa lidah itu basah. Maka digambarkanlah berzikir menyebut nama Allah Allah itu alif lam ha. Jadi di situ dipraktekkan Allah. Nah, gitu. Allah. Nah, untuk memastikan lagi yang mana zikir Allah Allahnya yang dia berkaitan dengan itu. Makanya Tuhan kan mengamalkan zikir Allah Allah itu ada cara menyebut, ada cara penyebutan. Kalau cara menyebut Tuhan menyebut nama Allahnya, Tuhan kan membaca fadzkuruni azkurukum Allah 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 Allah, nah, gitu kan. Menggunakan cara menyebutnya begitu. Ada cara menyebut yang lain gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya itu para nabi Allah khususnya, dia juga menyebut gitu, menyebut nama Allah itu gitu. Sehingga cuman tidak fadzkurni azkurkum di masa saat sekarang ini. Atau para wali-wali yang lain yang membawa tarekat juga, membawa jalan, mereka berzikir menyebut nama Allah juga. Iya, mungkin awalnya menafikan, membaca la ilaha illallah, akhirnya Allah Allah, dan akhirnya hu. Tetap arahnya ke situ. Nah, di zaman akhir ini karena ada gambaran secara hadis dan secara bukti otentik tertulis termaktub di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, berarti ada pelaku itu dan dikuatkan lagi dengan kata mengatakan di situ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya ada pemimpinnya, seorang rasul dari kaum itu yang mengajarkan tentang berzikir menyebut nama Allah Allah itu. Jadi begitu dia. Makanya saya tanya tadi sama Tuan ya. Dari sejak Tuan beramal zikir Allah Allah dari tahun 2000 sampai sekarang, kan belum ada yang menunjuki langsung caranya. Beda dia diajari sama ditunjuki. Penggambaran ayat dia begini. Dia itu kan di situ fadzkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu
bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahu alaihi. Jadi di situ kita ambil dari fadzkurni adzkurkum, dan di situ ada ujian-ujian dalam perjalanan kehidupan seseorang itu sehingga nanti dia dikembalikan, semua datang dari Allah dan dikembalikan kepada Allah, ya kan maksud ayat itu. Nah, kita ambil langsung di akhir yang saya baca tadi, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah perjalanan orang yang dia bertarekat sampai dia menjadi orang tarekat, sampai dia nanti berjumpa langsung kepada pemilik tarekat itu. Artinya apa? Kenapa saya membilangkan begitu? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapat rahmat. Rahmat itu apa? Kebaikan. Dari selama dia berjalan, bertarekatnya dia misalnya kepada siapa? Kepada Nabi, kepada wali-wali Allah, kepada Mahdi Allah. Nah, ini semua orang-orang yang bertarekat, meniti jalan kenabian, meniti jalan kewalian, meniti jalan kemahdian. Artinya apa? Mereka ini dari semua itu, mereka ini sudah mendapat rahmat. Tapi di situ ada lagi katanya wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau orang yang mendapat petunjuk ini orang-orang yang sudah berkualitas, yang dia bergelar dan dia ditunjuk ajar langsung oleh nabinya, walinya, mahdinya. Begitu tuh Tuhan. Ini apa dalam secara fisik atau? Iyalah, jumpa lah. Masa nggak jumpa? Masa sahabat itu nggak jumpa sama nabinya? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang berstatus, mereka yang berkualitas, masa mereka nggak jumpa sama nabinya? Kan ada orang-orangnya nabi. Begitu juga para wali-wali kekasih Allah. Kita bilanglah kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kan dia punya murid. Kan dia muridnya nggak 1-2, kan ada beberapa yang dekat, yang ditunjuki langsung cara beramal tuh begini. Zaman akhir begitu juga berarti. Ya, Mahdi Allah juga sama. Kan ada orang-orang yang dekat belajar langsung ditunjuki. Ya. Kalau orang yang bertarekatnya, yang hanya mengikut, yang dia memang betul-betul terpimpin, dia yakin bahwa ini pengajaran Nabi. Dia yakin ini adalah pengajaran wali. Dia yakin ini pengajaran Mahdi. Ini orang-orang yang yakin, dia kenal kepada orang yang dia berjumpa kepada Nabi, yang dia berjumpa kepada wali Allah, yang dia berjumpa kepada Mahdi Allah. Orang-orang yang bertarekat inilah orang yang terpimpin. Sementara orang yang berkualitas tadi ini orang-orang yang dipimpin langsung, ini keluarganya. Paling dekat itu juriatnya, itu pasti. Itu orang yang dipimpin langsung. Tadi keluarga tadi bisa dari kawan, dari sahabat, dari saudara jadi keluarga. Makanya keluarga tuh kan Tuhan nanya, bisa dari nasab, bisa juga. Tapi bisa juga dari kualitas tadi itu. Kenapa? Kan dia berjalan. Dia ikut berjalan. Artinya apa?
dia bertarekat, dia meniti tarekatnya itu. Siapa yang memiliki tarekat ini, yang membawa jalan ini siapa gitu. Kalau dia nabi, berarti dia bertarekat kepada nabinya, melalui kepada orang-orang yang dipimpin. Maka terpimpinlah orang itu. Begitulah tadi. Yang memiliki tarekat ini siapa? Wali Allah gitu. Wakil Allah di muka bumi ini. Kan ada orang yang dipimpinnya. Maka orang yang terpimpin ini tadi mengikut lagi. Begitu juga kan ada Imam Mahdi. Ya kan? Maka nanti dia berjumpa lagi dan bertarekat mereka mengamalkan amalan yang sama. Dalam garis besar syariat itu, makanya semua umat Nabi itu selamat. Tapi umat Nabi yang mana? Umat Nabi yang setia kepada nabinya. Umat Nabi yang setia kepada nabinya itu mereka sudah pasti juriat Nabi itu sendiri, keluarganya tadi itu, dan para hafiz Quran yang pernah saya jelaskan di awal. Para hafiz Quran ini siapa? Mereka yang senantiasa, kata hafiz itu menjaga ya. Artinya mereka ini setiap hari menghatamkan Quran di dalam keseharian mereka hidup itu. Inilah umat Nabi yang setia kepada nabinya. Tinggal dua aja. Para juriatnya, kalau juriat Nabi itu ya Said, Sarib, Habaib, itu juriat Nabi semua. Ini sudah pasti umat Nabi yang diselamatkan bahasanya. Gitu. Sampai akhir itu, makanya dibilang di situ 7 penghulu surga gitu. Nabi Allah, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan di akhir itu Al-Mahdi. Kata Al-Mahdi itu mengkhususkan ada Imam Mahdi. Ada nanti kepemimpinannya ada Khalifatul Mahdi, kan dia kan punya juriat juga gitu. Saya tidak mau membahas ini terlalu panjang tentang Imam Mahdi ini, karena nanti ada masanya kalau sudah diizinkan gitu. Kalau tidak ya ini saja dulu sudah terang sekali menurut saya gitu. Sudah paham gitu tuh nih. Jadi kita yang mengamalkan amalan tarekat ini, yang berzikir Allah ini ya, yang dipimpin oleh paduka yang mulia Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Hafiz Maulana Syekh Haji Muhammad Ma'mun, yang amar zikir Allah ini diterima langsung di Makkatul Mukarramah, tepatnya 17 Muharram gitu. Di tahun 1954. Lalu dikembangkanlah ke seluruh dunia. Siapa yang berizki termasuk Tuhan, termasuk saya, sudah mengamalkan sampai sekarang ini, ya kita bersyukur aja. Kalau menurut sudut pandang begini, bukan orang lain yang Tuhan bilang tuh mereka tuh tidak mau berzikir menyebut nama Allah itu tidak. Nama Allah itu nama yang mulia, Ismul A'zam. Nama yang agung gitu. Bukan dia yang tidak mau, tapi Allah yang belum mau namanya disebut di lisan seseorang itu. Makanya saya bilang, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bersyukurlah kita yang masih di dalam lisannya berzikir menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita berdoa termasuk ke dalam cerita hadis Nabi yang dikatakan hadis sabaqal mufaridun. Ada hadisnya, ada ayatnya gitu. Mungkin itu saja ya. Ya. Nanti kalau diundang lagi kemari bercerita boleh ya? Boleh. Cerita kita berbagi sudut pandang ya Tuhan ya. Nah, jadi saudara-saudara saya, teman-teman, saya sudah berbicara sekian lama sama Tuan Marwanin, atau saya biasa memanggil Bapak Marwanin ya. Beliau adalah seorang guru pengajar di salah satu yayasan, seorang pendidik ya, seorang guru. Dulunya abdi negara juga ya, PNS ya Pak. Iya, dulunya PNS. Tapi udah pensiun, tapi masih diaktifkan di swasta. Di swasta ya. Udah 2 tahun pensiun ya. Gimana Pak? Ada lagi yang mau kita apa kan? Kalau nggak ada kita kita sudah ya. Kalau bisa sampai pagi ya. Oke lah ya. Mungkin sampai di situ aja. Sampai di sini hari ini. Terima kasih sudah datang ya. Dan kita pun terima kasih juga diundang. Sangat berterima kasih pun kita. Ya, ini semuanya udah mau Tuhan ya. Dalam rezeki ini kita diberi kesempatan. Alhamdulillah. Oke, baiklah.
kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.